Hai teman writers, welcome back. Selamat datang untuk yang baru bergabung. Semoga kita semua sehat selalu. Ini step kelima, mari merapat. Kayak biasa, aku akan infokan kita masih berada dalam seri tutorial menulis novel untuk pemula tahun 2020 di channel ini. Untuk yang belum ngikutin step-step sebelumnya, linknya semua sudah aku letakkan di description box ya. Mari kita review sejenak. Di step 1 kita udah buat premis cerita. Di step 2 kita udah buat outline. Di step ketiga kita udah bikin karakter development. Di step keempat kita sudah bahas mulai dari world building, udah gitu research, terus point of view apa yang sebaiknya kita gunakan, dan juga kita membahas seberapa pentingnya bab pertama yang menarik itu beserta tips membuatnya. Sekarang apa yang kita lakukan lagi? Ya lanjut nulis bab berikutnya lah, masa kita rebahan? Beberapa penulis curhat ke aku, katanya mereka kesulitan untuk membuat kalimat-kalimat. Kayak mana sih cara nyusun-nyusun kalimat yang menarik itu, yang enak dibaca, yang mengalir, dan bagaimana kita menuliskan novel kita sebaiknya. Nah, sebenarnya masalah ini sudah pernah kita bahas ya di channel ini secara khusus. Misalnya aja kita pernah bahas di video yang judulnya Top 3 Masalah Penulis Pemula. Kita juga sudah pernah bahas di alasan mengapa penulis itu sulit atau susah dia untuk menamatkan novelnya. Juga ada di video bagaimana mengatasi writer's block. Linknya semua sudah aku letakkan di description box bagi yang ingin langsung meluncur ke sana. Intinya sih, semua permasalahan yang ada itu akan terselesaikan jika motivasi menulis kita sudah cukup kuat. Memang aku akui menulis kalimat itu susah, apalagi kalimat yang menarik, apalagi kalimat yang ciamik, yang mengalir, yang menohok, yang bikin pembaca ikut serta di dalam cerita kamu, itu sangat sulit sekali. Tapi bagi yang ingin mempelajari bagaimana standar tulisan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, kita sudah pernah bahas juga ya bagaimana cara membuat kalimat anti belibet di video yang ini. Waduh kak, makin pusing aku kak. Cemana ini kak? Kayak mana ini kak? Nggak tahu aku kak. Makin pening kepalaku. Kayak mana kalau kita ikuti saran dari Opung Stephen King? Katanya pas nulis itu kita harus close the door. Bukan close the door podcastnya Deddy Corbuzier ya, tapi maksudnya adalah tutup pintu kita rapat-rapat ketika menulis. Jangan biarkan siapapun mengintip. Semut pun nggak boleh ngintip. Apalagi semutmu itu semut nyinyir, ya kan? Jangankan semut, otak kita aja sendiri, otak kita yang suka mengkritik, otak kita yang perfeksionis itu, kita kurung dulu sejenak dia. Kita taruh dia dulu, kita kesampingkan dulu dia sejenak. Jadi tuliskan aja dulu apa yang ingin kalian tuliskan. Jangan pedulikan dulu kaidah-kaidah bahasa, atau pingin menarik, atau pingin ciamik, atau pingin menohok, atau pingin mengalir. Jangan dulu itu dipedulikan. Karena hampir mustahil kita bikin cerita yang sekali tulis itu langsung tring sempurna. Itu namanya Demian, pesulap ya. Jadi memang kecil sekali kemungkinan sekali tulis kita langsung bagus tulisannya. Jadi jangan paksakan dirimu untuk itu. Contoh lah kak, jangan cakap aja. Banyak kali pun cakap kakak ini. Baiklah, jadi aku itu punya cerita ongoing ya di Kuiku. Jadi judulnya adalah Tetangga. Ini sasaran pembacanya untuk dewasa. Bagi yang udah dewasa boleh langsung meluncur ke sana. Ini aku ambil sepenggal paragraf dari novel ongoingku itu. Kita lihat bagaimana kakunya, bagaimana hancurnya draft satunya. Nah ini dia draft satunya. Aku marah kepada Sari karena dia menyembunyikan sesuatu dariku dan dia mendukung orang yang berbuat salah. Dia sangat peduli pada permasalahan orang lain. Kalau membantu pun selalu tanpa pamrih. Ditambah lagi dia hebat menyimpan rahasia jika sudah berjanji. Nah ini adalah draft satunya. Kemudian aku memolesnya berulang kali, bahkan mungkin sampai 10 kali atau lebih. Kemudian sampailah di final draft yang sekarang sudah aku luncurkan di Kuiku. Itu adalah yang ini. Yang tadi itu sangat kaku, udah gitu sangat telling sekali. Nah ini sudah lebih lumayan lah ya, walaupun tidak dalam kondisi yang baik. Karena pada intinya nanti hasilnya baik dan tidak baik itu tergantung membaca kan. Yang penting kita merasa sudah puas dengan apa yang kita buat. Inilah dia. Aku marah tentang dua hal kepada Sari. 1, dia menyembunyikan sesuatu dariku. 2, dia mendukung orang yang berbuat salah. Tempat curhat orang memang nama tengah istriku karena dia sangat mudah bersimpati dan amat peduli pada permasalahan orang lain. Kalau membantu pun selalu tanpa pamrih.
Ditambah lagi, dia hebat menyimpan rahasia jika sudah berjanji. Ciri-ciri yang bukan kepalang perfectnya untuk dijadikan konsultan rumah tangga. Namun sebenarnya dia juga punya sisi gelap. Dia tak sesabar itu menghadapi suaminya. Darahnya tinggi, gulanya naik, asam lambungnya bergejolak saat menemukan kesalahan-kesalahanku, walaupun itu sekecil bayi bakteri. Jadi pada intinya, akulah yang berjasa membuatnya jadi sebijak itu di antara para tetangga di sepanjang blok ini. Kasih makan egonya sehingga tak mengganas kelaparan di luaran sana. Ayo ibu-ibu kompleks, it's time to say thanks to me. Jadi dia lebih showing. Aku tambahi detail-detailnya sehingga ada di sini tone-nya, tone dari karakternya. Karena ini adalah point of view. Yang pertama, aku tambahi tone dia, cara dia berbicara memang seperti itu. Selalu ada analogi-analogi yang mungkin aneh dan lucu gitu. Contoh yang lain, aku ambil juga dari novel tetanggaku. Ini ada dialog, ya. Apa aku salah ya, Cak? Bantu kawan. Tanyanya setelah meletakkan cangkir kembali ke atas meja. Tanto kemudian menceritakan alasannya mengapa mau membantu Aina. Katanya dia kesusahan mencari rumah untuk memulai hidup baru pasca perceraian. Sangat-sangat membosankan sekali, ya kan? Nah, aku melakukan pemolesan demi pemolesan menjadi seperti ini. Apa aku salah ya, Cak? Bantu kawan. Tanyanya setelah meletakkan cangkir kembali ke atas meja. Bunyi ting pelan dari cangkir dan tatakan beradu menjadi pengantar keresahan Tanto berikutnya. Aina itu kan kawan lamaku, dia lagi kesusahan, dia baru cerai dan butuh tempat tinggal baru. Harus segera pulang. Bukan rencanaku juga kan kalau rumah Pak Wiryo dijual. Memang udah lama dan belum laku-laku, ya aku tawarkan aja. Abis kesini lihat rumahnya, Aina cocok dan harganya pas, ya udah. Nah, jadi di sini paragraf kedua tadi yang sangat telling sekali tadi, aku ubah menjadi dialog juga, sehingga dia lebih showing, lebih menunjukkan tanpa harus dicakap-cakapkan. Ketika kita mengadakan revisi untuk apa yang sudah kita tuliskan, baru aktifkan kembali tadi otak kita yang suka ngeritik, otak kita yang perfeksionis tadi, keluarkan dia lagi dari tempatnya. Nah, pemolesan demi pemolesan ini bisa teman writers lakukan nanti setelah habis nulis semua sampai tamat ceritanya, baru dibaca ulang, baru direvisi. Nah, bisa juga kayak aku. Jadi kalau aku nih nulis misalnya mau besokannya mau dilanjutin. Nah, aku biasanya itu akan membaca ulang. Nah, ketika dalam proses membaca ulang itu biasanya aku nemu-nemu hal-hal yang aneh, kalimat-kalimat yang aneh, kalimat-kalimat yang belibet atau bahkan typo. Nah, itu langsung aku perbaiki. Jadi terserah caranya bagaimana ya teman writers. Nah, inilah yang disebut dengan self editing. Dalam melakukan self editing, kita harus mempersiapkan sesuatu ya. Soalnya tahu dari mana sesuatu itu salah kalau kita belum punya pengetahuan sebelumnya. Jadi apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, seminimal-minimalnya kita punya pemahaman dasar atas pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disingkat PUEBI. Jadi teman writers, ini aku infokan bahwa di tahun 2015 yang kita kenal selama ini sebagai EYD alias ejaan yang disempurnakan itu sudah disempurnakan lagi dan diubah istilahnya menjadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Jadi kita sering pergunakan yang itu ya, karena aku lihat teman-teman writers di luaran sana masih banyak yang mengatakan EYD padahal sudah berubah menjadi PUEBI di tahun 2015. Nah, terlepas dari itu, minimal teman writers itu sudah tahu lah ya penggunaan kata-kata baku, misalnya mengubah bukan merubah, telanjur bukan terlanjur, peduli bukan perduli. Jadi semacam itu. Jadi harus ya sedikit banyaknya tahu. Kemudian yang kedua, penulisan partikel, misalnya partikel pun itu kan ada yang penulisannya disambung, ada penulisannya dipisah. Itu juga semacam itu juga harus dipahami. Kemudian misalnya penulisan kata di itu kan juga ada yang dipisah, ada yang disambung, di sebagai awalan dan di sebagai imbuhan kalimat pasif. Ya, sedikit banyaknya teman writers harus tahu itu. Bagaimana cara belajarnya? Kalau teman writers masih sekolah, jangan abaikan pelajaran bahasa Indonesia ya. Kalau teman writers tidak sekolah lagi, ya belajar saja secara otodidak. Bagaimana cara belajar teman writers itu, teman writers sendiri yang nyamannya gimana. Nah, tapi kalau misalnya lebih semangat dengan teman-teman lain belajar, itu bisa ikut komunitas menulis ya. Sangat banyak sekali di mana-mana komunitas menulis. Perhatikan mana yang cara belajar itu cocok dengan teman writers. Nah, kemudian jangan alergi dengan kritikan. Terima kritikan, terima masukan, terima saran. Nah, tapi di sini teman writers tuh harus hati-hati menerima kritikan. Kadang ada masukan yang justru membuat kita semakin terjerumus, semakin salah gitu. Jadi jangan lupa untuk cek dan recheck informasi apapun yang teman writers terima dari luaran sana.
Yang kedua, perbanyaklah bacaan. Bacaan seperti novel-novel bermutu ini bisa membantu teman writers untuk mengasah kepekaan kita terhadap penilaian bagus tidaknya sebuah tulisan. Jadi dengan seperti itu kita bisa menilai tulisan kita sendiri sudah bagus atau tidak. Nah, kalau bisa dalam tahap membaca ini jangan hanya sampai membaca saja. Kalau bisa tingkatkan lagi menjadi coba kritik bacaan yang kita baca tersebut. Coba buat reviewnya. Jadi ini juga bisa mengasah critical thinking kita ya teman writers. Yang ketiga, jangan lupa terus-menerus latihan menulis. Jadi sisakan waktu teman writers minimal 10 menit aja pun jadi. Tuliskan 50-100 kata. Ya terserah tulisannya itu tentang apa saja, tema tentang apa saja, misalnya tentang idola teman writers misalnya, atau misalnya tentang sesuatu yang sedang terjadi pada hidup teman writers, terserah. Nah, jangan sampai di situ karena kita mau latihan self editing, jangan lupa kita coba edit tulisan kita itu. Kita baca ulang, kita cari-cari kalimat-kalimat yang bisa kita perbaiki, yang bisa kita buat lebih enak lagi dibaca, yang bisa kita buat lebih efektif lagi. Jadi intinya ya teman writers, kalau untuk membuat kalimat yang enak dibaca, mengalir, menohok dan lain sebagainya itu nggak ada cara lain selain terus latihan dan latihan. Semoga berhasil teman writers. Kita ketemu lagi nanti di step 6. Makanya kalau misalnya suka video ini jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan lupa pula subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kita nanti langsung ketemu di step ke-6. See you!